Pada zaman dulu di Gunung Sukmana konon ada seorang pendeta yang bernama Anjar Padang. Ia memiliki putri cantik yang bernama Nyi Endang Gelis. Karena kecantikannya, membuat seorang Raja Mataram merasa penasaran akan kabar kecantikan sang putri. Lalu ia pun mengutus patih yang bernama Niti Baga untuk menjemput sang putri untuk dijadikan permaisuri. Maka patih pun pergi ke Gunung Sukmana untuk menjalankan titah sang raja. Setibanya di tempat yang dituju, patih Niti Baga menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pendeta Anjar Padang. Tanpa kesulitan patih berhasil mendapatkan izin dari sang pendeta dan dapat memboyong putri ke Mataram. Kepergian sang putri ternyata tidak dilepas begitu saja oleh sang pendeta. Ia pun ikut menggendongnya dengan sebuah kain gembolan sampai ke suatu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal pendeta. Tiba di tempat tersebut, pendeta menurunkan putrinya dan membuka kain gembolan pelindungnya. Tempat membuka kain gembolan kini dikenal dengan sebutan Jati Gembol, tepatnya di wilayah Kecamatan Cibingbin. Dari tempat itulah sang pendeta melepas kepergian putrinya. Dalam perjalanan menuju Mataram, rombongan sang putri istirahat sebentar. Tempat tersebut kini dikenal dengan sebutan Sindang Jawa, tempat mampirnya orang Jawa. Saat istirahat, Nyi Endang Gelis menyempatkan diri untuk mandi di sana. Pada saat mandi secara tidak sengaja melihat sang putri yang sedang mandi. Karena tertarik dengan kecantikannya, patih pun akhirnya berniat ingin mempersunting Nyi Endang Gelis. Tempat di mana hati patih jatuh hati kepada putri sekarang dikenal dengan nama Cijang Kelok, yang artinya sungai tempat jatuhnya hati. Untuk memenuhi keinginannya, patih tidak melanjutkan perjalanan ke Mataram tapi mengalihkan perjalanan menuju ke Banyumas bersama rombongan, tanpa perasaan takut. Kepergian patih Niti Baga dari Mataram sudah terbilang lama hingga beberapa bulan, belum juga kembali. Hal ini membuat raja merasa gelisah. Dalam hatinya penuh dengan banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan ia bermaksud akan mengutus pasukan untuk menyusul patih ke Gunung Sukmana. Tapi belum juga pasukan yang ditugaskan berangkat, pendeta Anjar Padang datang berkunjung ke istana untuk bertemu dengan putrinya. Kejadian ini membuat raja murka terhadap patih. Maka pasukan yang sudah disiapkan untuk menyusul patih, kini benar-benar diperintahkan untuk mencari dan membawa patih Niti Baga beserta Nyi Endang Gelis dan menerima hukuman mati dari kerajaan. Mendengar pembicaraan raja, pendeta langsung pergi mencari putrinya, karena khawatir akan ancaman raja. Karena kesaktiannya, pendeta itu lebih dulu menemukan patih Niti Baga beserta putrinya Nyi Endang Gelis. Demi keselamatan, pendeta pun akhirnya membawa mereka dan beberapa pasukannya menuju Gunung Sukmana. Setibanya di kaki Gunung Sukmana, tepatnya di Cijurang, kini tempat tersebut dikenal dengan sebutan Lebak Cijurang. Pendeta Anjar Padang membuat goresan di atas tanah, dengan tujuan, siapa saja yang berani melewati tanda garis yang digoreskan dengan pedang saktinya dan berniat mencelakakan keluarga pendeta beserta pengikutnya, maka akan binasa sebelum melewati garis tersebut. Belum juga 1 bulan pendeta beserta pengikutnya berada di Gunung Sukmana, pasukan Mataram yang ditugaskan untuk menyusul mereka tiba di sana. Namun perjalanan mereka terhenti di kaki gunung ketika melihat goresan aneh di hadapannya. Suatu garis yang jelas mempunyai kekuatan dahsyat sengaja digoreskan oleh seorang yang sakti. Terbukti pasukan berkuda pun tak mampu melewatinya. Bahkan, pasukan mereka seperti yang bingung dan kuda-kuda mereka ketakutan. Akhirnya pasukan Mataram berhenti beberapa jam di sana. Setelah beristirahat, akhirnya mereka memutuskan akan memaksakan pasukan kudanya melewati garis. Ketika mereka melewati garis itu, seluruh pasukan binasa, termasuk kuda yang ditungganginya. 4 bulan lebih pasukan Mataram yang ditugaskan mencari patih Niti Baga tak kunjung kembali. Maka Raja Mataram merasa kesal dan marah. Akhirnya Raja mengutus seorang pangeran sakti yang bernama Dipati Pasir beserta putranya untuk menyusul pasukan pertama. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, pasukan Pangeran Dipati Pasir dan putranya tiba di kaki Gunung Sukmana. Tetapi sebelum mereka sampai ke tempat goresan keris sakti, ternyata pendeta sudah berada di sana. Lalu ia memberi perhatian kepada pasukan Pangeran Dipati Pasir, agar tidak melewati garis yang dibuatnya, karena pasukan pertama pun dulu binasa, akibat memaksakan diri melewati goresan tersebut. Mendengar ancaman yang tidak main-main itu, pasukan Pangeran Dipati Pasir berhenti dan melanjutkan langkahnya menuju ke tempat lain.
Setelah pendeta pergi, Pangeran Dipati Pasir memutuskan untuk tidak kembali ke Mataram, karena takut akan ancaman raja, bahwa jika tidak berhasil membawa Putri Nyi Endang Gelis beserta Patih Niti Baga, maka pasukannya akan mendapatkan hukuman pancung dari kerajaan. Begitupun untuk melanjutkan perjalanan tidak mungkin, karena ancaman mati dari pendeta, maka akhirnya mereka berjalan melingkar ke sebelah barat Gunung Sukmana. Di tempat yang datar, tepatnya sebelah barat Gunung Sukmana, mereka membuat perkampungan kecil dengan membangun beberapa gubuk sederhana sebagai tempat tinggal. Mereka memilih tempat itu karena selain nyaman juga dekat dengan sebuah sungai. Keadaan sungai yang kecil tapi airnya mengalir deras dan jernih, dengan dasar tanah porang dan tidak berpasir, sehingga air tidak mudah keruh. Lalu mereka menamakan perkampungan tersebut dengan nama Kampung Ciporang, artinya Kampung Sungai Tanah Porang. Secara diam-diam Pangeran Dipati Pasir menjemput istri dan anak-anaknya dari Mataram serta beberapa pengikut setianya untuk berkumpul di Ciporang. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Jawa, yang artinya orang-orang Jawa membuka tempat tinggal di kaki gunung. Pendeta Anjar Padang yang berada di Gunung Sukmana sebenarnya mengetahui keberadaan mereka, tapi karena tidak mengganggu dan mereka memang membelot dari rajanya, maka pendeta tidak merasa keberatan mereka membuka perkampungan di sana. Bahkan Nyi Endang Gelis sering berkunjung ke Ciporang beserta Patih Niti Baga. Kebiasaan Nyi Endang Gelis sepulangnya dari Ciporang atau dari tempat lainnya tidak melewatkan diri untuk mandi di kali yang airnya sejuk dan menyegarkan. Tempat mandi tersebut kini dikenal dengan nama Ci Gunung Gelis, air gunung tempat mandinya Endang Gelis. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Bapak Suhandi, bahwa Patih Niti Baga meninggal di kampung Ciporang dan dikebumikan di bukit sebelah barat kampung, tepatnya di makam Gunung Purwa, Astana Gunung. Makam tersebut kini dikenal dengan sebutan makam Eyang Kapidin, Patih Niti Baga. Sedangkan Nyi Endang Gelis konon dimakamkan di Pasir Indang, tepatnya sebelah timur kampung Ciporang, tapi ada pula yang mengatakan ia hijrah ke wilayah Cirebon. Bahkan konon kini masih terdapat peninggalan pendeta Anjar Padang beserta putrinya Nyi Endang Gelis berupa makam dengan ciri terdapat 2 buah batu. Sebutan Pasir Indang berarti Pasarean Endang Gelis.